Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, dan alhamdulillah kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian dalam rangka pemantapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna, dengan kita mengenal Allah lewat nama-nama indahnya yang barusan tadi kita lantunkan, kita senandungkan, sekaligus kita jadikan sebagai sarana untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Dengan begitu, limpahan rahmat dan barokah akan menghantarkan kepada kita semua untuk bisa menjalankan tugas kita sehari-hari akan menjadi lancar. Segala apa yang kita lakukan, yang kita hajatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, Allah tunaikan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini sampai pada kajian Asmaul Husna yang ke-53, yaitu Al-Wakil Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pelindung. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemelihara. Dan dialah Al-Wakil, Allah yang Maha Mewakili. Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Wakil itu 13 kali. Jadi kita mengenal Allah lewat ayat-ayat Allah, lewat bimbingan ayat-ayat Allah, sehingga kita bisa mengenal lebih dekat tentang bagaimana Al-Wakilnya Allah di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-An'am pada ayat ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Demikian itulah Allah, Tuhan kamu sekalian. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Karena itu fa'buduh, sembahlah Dia. Dan wa huwa ala kulli syai'in wakil, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Ada rasa nyaman dalam kehidupan ini bagi seorang mukmin, bagi orang yang telah meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Bagaimana tidak nyaman dalam hidup ini kalau semuanya terlindungi, dan yang melindungi bukan sembarangan,
Yang melindungi adalah zat yang pencipta alam semesta. Yang melindungi adalah Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kuasa atas segalanya. Tidak bisa direkayasa, tidak bisa didikte, tidak bisa dipengaruhi apapun juga, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala pelindung yang agung dalam kehidupan ini. Maka seorang anak, dia akan merasa nyaman, merasa tenang karena ada orang tuanya yang melindungi. Dia akan terus bermain dengan gembira, dengan sukaria, karena merasa terlindungi. Ada yang terus mengawasi, ada yang mengamati, ada yang terus dalam. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini. Maka derap langkah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dalam surat Ali Imran ayat ke-122. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Maka mulai dari kita bangun tidur, kemudian kita melaksanakan aktivitas keseharian kita, dan kita sampai pada kita tidur lagi, dalam tidur pun kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paling nyaman dalam hidupnya. Jadi satu persoalan dalam hidup ini, soal perlindungan, soal jaminan keamanan, keselamatan, dan juga jaminan yang lain, ini sudah selesai. Tinggal kita menjalani saja kehidupan ini, karena sudah ada pelindungnya. Begitu kita dalam satu pekerjaan di lingkungan sebagai mahasiswa, kalau ada yang menaungi itu, kita merasa nyaman. Kita berada dalam naungan kelembagaan SIK PTIK, kita juga nyaman, tenang. Kenapa? Ada jaminan hari depannya, hari esok setidaknya. Jadi dengan begitu maka ada rasa nyaman dalam kehidupan ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, penguasa, segala penguasa yang ada itu sudah menjadi pelindung kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa kafa billahi wakila, maka cukuplah kamu sekalian kepada Allah saja kamu memperlindungkan diri, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi, bahkan yang akan Allah Al-Wakil juga akan memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan ini. Karena di balik perlindungan, di balik Al-Wakil Allah Subhanahu wa taala itu, Allah sekaligus memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pemeliharaan? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang telah memperlindungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan. Jadi kehidupan ini kita akan merasa bahwa selalu saja kurang. Setiap kali kita akan melakukan aktivitas, prestasi apapun dan jenjang apapun, kita akan merasa kurang. Tapi mestinya kita juga harus merasa bahwa ada zat yang akan memenuhi segala keinginan kita. Ada zat yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Belum lagi kita ini sebagai sebagai kepala keluarga atau sebagai penanggung jawab di dalam keluarga, maka kita sudah semestinya untuk kita memperlindungkan diri kita kepada Allah, memperlindungkan juga keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Maka siapa saja yang punya rencana ke depan, punya cita-cita ke depan, hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita ini sebenarnya usaha dulu apa tawakal dulu? Kira-kira kita tawakal dulu apa usaha dulu? Ada yang bilang usaha dulu, ada yang tawakal dulu apa usaha dulu? Kalau merujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sekalian punya cita-cita, punya rencana ke depan, maka hendaknya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau perlindungkan semua rencana kamu sekalian. Karena sehebat apapun rencana yang dibuat oleh manusia, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan, tidak akan jadi. 1% kalau memang Allah tidak berkenan, ya akan gagal. Tapi seberapapun kurangnya, tapi kalau kita Allah Subhanahu wa taala, kita sudah perlindungan kepada Allah, Allah berikan jaminan, fa huwa hasbuh, Allah akan cukupkan. Maka seringkali ya kita usaha dulu baru tawakal. Nah, ini bahaya kalau seseorang itu usaha dulu baru tawakal, ini ada riskan gitu. Ini akan berbahaya ketika seseorang itu gagal dalam usahanya. Kalau dia ingat kepada Allah, dia akan menuju kepada Allah. Tapi kalau tidak ingat kepada Allah, karena cinta ditolak, maka dukun bertindak. Kan oleh karena itu, karena dia tidak ingat kepada Allah, jadi yang terbayang gimana ya caranya ini supaya berhasil. Jadi usahanya sudah begitu rupa, ternyata gagal, maka dia akan mencari cara, dan akhirnya karena sudah mulai mencari-cari cara, akhirnya bisa menghalalkan segala cara. Untuk apa? Memenuhi keinginan itu. Maka kalau dari awal kita sudah memperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah jamin, Allah berikan, Allah akan cukupkan, Allah akan sampaikan, Allah akan berikan. Karena kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan ini, ya Allah Subhanahu wa taala yang menyandingkan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan-kesulitan Allah sudah sandingkan dengan kemudahannya. Nah, tinggal bagaimana setiap ujian yang kita hadapi, setiap rintangan yang kita alami, sesungguhnya Allah sudah memberikan. Jadi setiap kesulitannya Allah sudah siapkan. Nah, tergantung apakah kita ini memperlindungkan diri kepada Allah atau tidak. Kalau memperlindungan kepada Allah, maka akan dekatkan itu. Kemudahannya Allah akan dekatkan. Inna ma'al usri yusra, sudah disandingkan, tinggal bagaimana Allah Subhanahu wa tetapkan. Dan bagaimana skenario Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kemudahan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Al-ayah. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong yang lain kecuali atas izin Allah. Jadi kalau sekiranya ada orang lain kok sampai bisa nolong kepada kita, itu karena memang Allah izinkan. Kalau Allah gak izinkan, ya gak akan terjadi sesuatu itu. Nah, disinilah maka bagaimana Allah nanti akan mengaturnya. Ada orang yang digerakkan untuk memberikan kemudahan kepada kita. Maka ada yang Allah memudahkan itu dengan berbagai cara, min ghairi la yahtasib, yang seringkali tidak di luar jangkauan nalar kita, tapi tiba-tiba muncul. Kita sedang ujian, karena kita sudah dari awalnya kita sudah bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka Allah akan berikan kemudahan. Pikiran kita tuh dicernihkan oleh Allah.
hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk melaksanakan segala tugas keseharian kita ada saja kemudahan. Maka setiap kali dapat kemudahan, orang menyebutkan, maklum ini, tahulah ini rezeki anak soleh. Jadi setiap kali kita mendapatkan kemudahan, yang kita sebut pasti, iya ini rezeki anak soleh ini, gitu. Jadi begitulah kehidupan ini. Maka ada satu mekanisme yang sudah Allah Subhanahu wa taala nanti tetapkan. Maka setiap kali kita punya rencana, punya cita-cita, saya yakin semuanya punya cita-cita. Ada yang punya cita-cita untuk jadi Kapolri, nggak apa-apa, cita-cita saja. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan bagaimana caranya, ya caranya Allah. Kalau kita betul-betul kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti bagaimana caranya? Allah itu mudah, ya seseorang itu dijadikan karena Allah kehendaki sehingga dia berprestasi. Ada saja jalan untuk berprestasi. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya sehingga dia tidak malas. Allah Subhanahu wa taala gerakkan sehingga dia itu terus saja baik dengan sesamanya. Allah gerakkan hatinya untuk hatinya lapang dan lain sebagainya. Akhirnya ada saja jalan kemudahan dan kemudahan, dan sampailah pada posisi yang direncanakan dan dicita-citakan. Allah Subhanahu, bagi Allah itu sangat mudah. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Karena itu maka setiap kali Rasulullah SAW mengajarkan, begitu kita mau melakukan satu kegiatan, kita mau berangkat kerja, kita mau berangkat kuliah, kita mau berangkat tugas, itu selalu kita diajarkan untuk membaca doa Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka tawakal itu harus lebih dulu. Kalau tawakalnya belakangan berarti tugas berangkat tinggal berangkat aja, mau berangkat kuliah berangkat aja. Begitu sudah pulang sampai di rumah, sampai di asrama baru kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kan enggak begitu kan? Bismillahi tawakkaltu 'alallahnya itu berada di depan. Sebelum berangkat tugas, sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita melaksanakan tugas, kita sudah Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai hambanya yang memperlindungkan diri kepadanya. Jadi Allah itu sayang, Allah senang kalau seseorang itu memperlindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaknya kamu sekalian berpasrah diri, memperlindungkan diri, mewakilkan diri untuk menuju kepada kesuksesan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi al-hayyu alladzi la yamut, yang maha hidup dan yang enggak akan mati. Tuhanmu yang akan melindungi dirimu itu selalu hidup dan tidak akan mati. La yamut. Berarti kita itu rasa bangga sekali, iya ya, hebat. Memang Tuhan mesti gitu. Kalau Tuhan itu sampai enggak hidup atau Tuhannya mati, ini wah itu berabe. Jangankan wafat, jangankan mati, Allah Subhanahu wa taala sama menyatakan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala sampai mengikrarkan agar diketahui oleh para hambanya, Allah itu jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Maka dalam keadaan apapun juga seseorang itu memperlindungan kepada Allah itu udah pas bener, udah semestinya. Kenapa? Allah, Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah ngantuk, apalagi tidur. Kenapa sampai Allah itu harus mengkhabarkan Allah itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur? Karena Allah
senantiasa siap untuk mengawasi, melindungi kepada seluruh makhluknya. Apa yang terjadi kalau Tuhannya ngantuk? Kita lagi berdoa, ya Allah saya mohon untuk diberikan keselamatan ini, malaikat bilang Tuhannya lagi ngantuk. Wah, berabe kan? Atau bahkan menurut Tuhannya lagi tidur, udah besok aja kalau udah bangun. Wah, ini lebih berabe lagi. Tapi kita sudah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sampai mengikrarkan Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur. Dan ini diberikan yang ngantuk dan tidur itu ya makhluknya. Karena itu kita semuanya bisa merasakan, iya ya, kalau kita sedang terserang oleh rasa kantuk, itu sudah kekuatan kita sudah sangat berkurang. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita sedang ngantuk, apalagi tidur? Ngantuk saja, pegang pulpen aja, kalau sudah ngantuk itu bisa jatuh. Itu menunjukkan bahwa iya ya, kalau sudah ngantuk itu berada pada posisi yang sangat sudah mulai melemah. Apalagi sudah tidur gitu. Kita sedang tidur, ya kan? Ada semut nginjek-injek kepala kita, masuk ke telinga kita, kita nggak berdaya apa-apa. Tiba-tiba kita kebingungan aja, ini apa ini yang mengganggu ini? Karena begitu lemahnya dan sekaligus, tapi kenapa ya kok Allah kasih ngantuk, kasih tidur? Nah, disitulah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan perlindungan kepada hambanya. Jadi sebelum tidur itu Allah berikan rasa ngantuk dulu. Ini adalah bagian dari perlindungan Allah, al-wakilnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang terjadi coba? Tiba-tiba seseorang itu nggak pakai ngantuk langsung tidur. Lagi bawa motor langsung tidur, wah pasti celaka. Lagi mengendarain mobil langsung tidur, wah celaka. Kalau lagi ngaji tidur mah nggak apa-apa. Tapi kalau sedang bawa motor kan itu wah bahaya sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, al-wakilnya Allah itu adalah rasa ngantuk adalah bagian dari perlindungan Allah kepada kita. Ada sinyal, baik ini karena udah ngantuk berarti kita sudah memang saatnya istirahat. Oh ini karena udah diserang ngantuk memang ya saatnya kita untuk tidur. Jadi dengan begitu atau tidak, waduh ini harus ada ini sesuatu yang bisa menghilangkan rasa ngantuk kita. Tapi ingat bahwa ngantuk itu adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidur juga anugerah dari Allah. Kalau Allah tidak ada rasa ngantuk dan tidurnya, tapi manusia diberikan oleh Allah sebagai karunia bagi kita. Dan itu juga bagian dari perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba orang kalau nggak bisa tidur sehari, nggak bisa tidur semalam. Sehari semalam nggak bisa tidur, besok pasti udah mulai terganggu. Terus 2 hari, terus nggak bisa. Terus 3 hari, wah udah pasti ada ini masalah pasti. Akan menimbulkan masalah dalam diri kita. Maka rasa ngantuk kalau dari sisi manusia ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah punya jamaah itu saking karena sudah nggak bisa tidur, harus supaya bisa tidur itu biayanya mahal, harus minum obat pada titik tertentu. Maka sampai dia cerita, aduh untuk karena sudah parah ini nggak bisa tidur kalau nggak minum obat, lama-lama ketergantungan dengan obat dan sampai akhirnya pada dosis tertentu. Untuk bisa obat tidur saja dalam 1 bulan katanya dia belanja untuk obat tidurnya itu nggak kurang dari 5 juta. Cuman untuk tidur aja 5 juta. Padahal kalau saya bilang yang ikut pengajian saya suka pada tidur, enak banget itu, nggak usah bayar gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu terus bagaimana caranya? Saya bilang
untuk bisa tidur, untuk bisa ngantuk, maka mintalah kepada Allah, karena ngantuk dan tidur itu adalah bagian dari perlindungan Allah yang diberikan untuk hambanya. Jadi maka dari itu ya kita bersyukur kita masih bisa. Maka begitu kita bangun, kita tidur, alhamdulillah kita tidur nggak susah-susah, nggak usah biaya, pokoknya begitu sudah nempel bantal tidur, alhamdulillah, berarti itu anugerah dari Allah. Cuman kalau dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit tidur ya masalah juga itu. Wa kafa billahi wakila, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dalam kehidupan ini. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perhatikan bagaimana al-wakilnya Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita, mata kita Allah siapkan. Ada satu ini kelihatannya sederhana. Apa nih? Bulu mata. Bulu mata ini adalah wujud dari al-wakilnya Allah. Bagaimana Allah memberikan perlindungan supaya kalau ada benda, ada sesuatu yang akan masuk ke dalam mata kita, membahayakan kepada mata kita, itu langsung otomatis itu nutup. Jadi ini kelihatannya ini rambut yang hanya tipis, kecil-kecil ya. Ini bulu mata, ini adalah bagian dari, ini sudah bisa memberikan satu hisab. Begitu sudah datang benda itu pasti langsung langsung pejam mata, dan itu luar biasa, kecepatannya luar biasa. Itu adalah bagian dari perlindungan yang Allah berikan kepada kita. Maka kehidupan ini apa coba yang tidak Allah berikan perlindungan? Mulai dari bahkan alis ini juga bagian perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kalau kita kena hujan ini bisa langsung masuk ke mata kita kalau tidak ada alis. Maka alis ini adalah bagian untuk pengurai air dari atas langsung terurai kanan kiri. Ini juga wujud dari bagaimana Allah melindungi. Kelihatannya sederhana, tapi sekaligus ini memberikan satu hiasan dalam wajah kita. Coba kalau nggak punya alis, orang bilang kalau kamu pengen tahu tuyul gitu, alisnya dikerok, kamu lihat di depan kaca, itu tuyul katanya. Emang tuyul nggak punya alis? Enggak gitu. Konon kabarnya katanya setan, anak setan itu nggak punya alis gitu. Nah oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, jadi cukuplah Allah untuk menjadi pelindung dalam kehidupan ini. Jadi sesuatu yang maka mau berangkat, mau dalam tugas dimanapun, mau dalam perjalanan, kita perlindungan kepada Allah. Kalau sudah orang mengendarai ya, berada di tol dengan kecepatan tertentu, orang sudah, kalau nggak tawakal kepada Allah, kalau terjadi sesuatu, kita sudah susah untuk mengendalikan. Dalam kecepatan 100 itu udah tawakal kepada Allah. Dan kita itu sebagai penumpang, kalau yang nyetir mungkin ini, yang penumpang udah ini jangan kenceng-kenceng gini, udah akan daripada bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang naik pesawat, udah terjadi gelombang di udara. Itu sudah langsung kita bismillahirrahmanirrahim, malah perlindungkan diri kepada Allah. Untung ya kan, Allah itu melindungi di mana saja, dan Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Kapanpun, dimanapun kita perlindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan pelindungan kepada kita semuanya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ketika dia sebutkan ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubum, ini hatinya itu langsung nyambung. Iya, disebut Allah, maka langsung hatinya itu nyambung. Ya Allah itu berarti Allah yang Maha Agung, pencipta alam jagat ini.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah lagi keimanannya. Wa 'alallah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala dia perlindungkan diri di hadapannya. Kan itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bagaimana agar kita ini senantiasa untuk bertawakal kepada Allah. Maka Rasulullah mengajarkan senantiasa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan dia adalah sebaik-baik pelindung dalam kehidupan ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mengenal Allah al-wakil, dialah Allah Subhanahu wa taala tempat untuk berlindung. Jadi siapa orang yang sudah mengenal kepada Allah dengan sempurna, maka dia akan semakin kuat tawakalnya. Dan dia semakin yakin untuk memperlindungkan kepadanya. Semakin tipis keimanan, keyakinan kepada Allah, maka akan semakin sedikit juga memasrahkan kepada Allah, memperlindungkan kepada Allah. Terus dia memperlindungkan kepada siapa? Seringkali Allah akan membiarkan, ya terserah kalau engkau tidak memperlindungkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang memperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini, dengan kita mengenal Allah, urutan yang ke-53, Al-Wakil, dialah Allah yang melindungi, dialah Allah yang memelihara. Jadi pemeliharaan Allah dalam kehidupan ini, bahkan kita diberikan rasa lapar, rasa haus. Kelihatannya sederhana, rasa lapar, rasa haus itu bagian dari perlindungan Allah. Begitu kita lapar, kita langsung mencari upaya untuk makan nih. Ini berarti tubuh kita butuh asupan. Bapak-bapak, ibu sekalian pasti ini, memang kalau nggak lapar, nggak haus gimana? Saya ada pengalaman juga punya jamaah itu, karena sudah pada usia tertentu, itu hilang rasa lapar dan rasa hausnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba orang ini lemes saja. Ditanya kenapa lemes? Nggak tahu. Sudah makan, nggak lapar. Kok nggak minum? Iya, nggak haus. Maka yang terjadi adalah kalau kurang minum, akhirnya karena nggak ada rasa hausnya, terjadi dehidrasi dan itu membahayakan. Karena nggak ada sinyal rasa lapar, akhirnya ya udah tiba-tiba terus lemes aja. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita itu masih diberikan normal. Allah berikan sinyalnya luar biasa urusan lapar. Wah, alhamdulillah. Jadi kalau kita lapar, wah ini sinyal dari Allah ini. Itu adalah bagian dari perlindungan Allah untuk kita semuanya. Marilah kita di penghujung pengajian ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Allah senantiasa melimpahkan perlindungan kepada kita semuanya, dan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasrahkan diri, mentawakalkan kepada Allah, memperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam kehidupan kita, keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kesuksesan senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Lillahi ta'ala al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali abdi yaghfiru irham. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana bil abrar. Rabbana iftah lana abwabal khair waftah lana abwabal afiyah waftah lana abwabas sihah waftah lana abwabur rahmah waftah lana abwabal maghfirah waftah lana abwabal barakah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Ya Latifu ya Hafid ihfadna. Ya Fattahu ya Razaq istajib du'ana ya Allah. Allahumma ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.